Halo Sobat Karunian, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Semoga Tuhan memberikan damai sejahtera bagi ini buat kita semua, amin. Kita berdoa yuk sebelum kita membaca firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan terima kasih. Kasih karunia-Mu kiranya memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Biarlah pagi hari ini kami semua penuh semangat untuk kami menjalani hari-hari kami. Tantangan demi tantangan, harapan demi harapan, biarlah Tuhan terus memampukan kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih, berkati kami dalam pembacaan ini. Amin. Ya, Sobat Karunian, pagi ini kita membaca firman Tuhan. Mazmur 14 ayat 1 saya akan baca untuk kita. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Amin. Ya, Sobat Karunian, saya kasih tema pagi ini, jangan ikut arus. Pernah terbawa arus? Pernah hanyut? Nah, semoga tidak ya. Tetapi ketika lihat orang hanyut, nah kira-kira kalau orang yang terbawa arus itu seperti apa ya, gitu ya. Nah, tapi kita nggak bahas orang yang hanyut ya, tetapi kita lihat firman Tuhan itu kenapa dibilang jangan ikut arus, ya. Sobat, di zaman sekarang ini banyak orang berkata seperti ini. Yang penting happy, ya kan? Semua orang juga begitu. Udahlah, nggak usah sok rohani, nggak usah terlalu rohani. Pernah mengatakan itu? Atau mungkin kita pernah dikatai seperti itu? Gimana perasaan kita? Ya, Sobat Karunian, dengan keadaan seperti itu, dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, akhirnya bisa membuat generasi sekarang ini seperti kalian kayak saat ini, ya, bisa akhirnya ikut arus, ya kan, ikut toxic trend, membiasakan, akhirnya terbiasa dengan berkata kasar, ikut membuli, ikut-ikutan, sudah tahu itu salah, karena ingin diterima, ikut-ikutan. Hidup tanpa arah, nggak punya prinsip, ini bahaya, ya kan? Ini sangat berbahaya. Kita harus punya prinsip dalam kehidupan ini, ya. Nah, Mazmur 14 ini dimulai dengan kalimat yang sangat keras. Dibilang apa? Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ini perkataan yang sangat-sangat luar biasa menghina, ya, luar biasa kerasnya, ya. Artinya ketika orang berani berkata seperti ini, dia bukan hanya ateis yang nggak percaya sama Tuhan, tetapi di sini orang hidup seolah-olah Tuhan tuh nggak ada. Tuhan tuh nggak ngelihat apa yang kita lakukan. Padahal faktanya kita mau nyumput di mana aja, kita mau sembunyi di mana saja, apa yang kita lakukan Tuhan Maha melihat. Amin. Contoh, kita tahu bohong itu salah. Kita lakukan, kadang dilakukan, betul? Nah, kita tahu dosa itu memang salah, tetapi seperti dianggap biasa. Aku berbuat kayak gini, salah kayak gini juga Tuhan gak hukum saya. Oh, belum waktunya. Ya, kita percaya pada akhirnya kita ada di hari penghakiman. Disitulah Tuhan perhitungkan semuanya, ya. Atau kita tahu Tuhan melihat kok, Tuhan, ya tahu, saya tahu Tuhan melihat apa yang saya lakukan, misalnya. Nah, tetapi kita sengaja melakukannya. Ingat, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan, ketika kita tahu yang baik, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Ya, jadi Sobat Karunian, Tuhan pagi ini ingin mengajak dan memanggil kita para remaja yang ada saat ini untuk tampil berbeda. Menjadi anak Tuhan bukan berarti harus sempurna, ya, tetapi berani hidup benar walaupun berbeda dengan lingkungan sekitar kita. Orang yang hanya ikut-ikutan akan mudah terseret dunia ini, mudah jatuh, mudah hilang, ya. Tetapi saya sangat berharap kalian semua Sobat Karunian punya iman untuk berani berkata, aku tidak mau ikut kepada hal yang salah. Aku tetap mau memilih yang benar. Aku mau hidup takut sama Tuhan dan menjauhi kejahatan. Berani? Saya harap kalian berani berkomitmen, ya. Jangan kehilangan identitasmu hanya karena supaya kamu diterima hidupmu, ya. Lebih baik
berbeda karena benar daripada diterima karena salah. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini mengajari kami untuk kami menjadi pribadi yang lebih teguh, lebih kuat, lebih berprinsip, sehingga kami tidak terbawa arus yang bisa menghancurkan hidup dan masa depan kami. Biarlah pagi hari ini kami mulai berpikir, berefleksi untuk kami memperbaiki apa yang salah dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa memberkati seluruh anak-anak-Mu dalam setiap sekolah, dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Diberkatilah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Bless you.